Resminya Anies Baswedan memperoleh support penuh 3 partai politik koalisi perubahan, menjadikan pemilihan presiden tahun 2024 akan berlangsung sengit antara pemerintah dan kubu oposisi. Majunya Anies Baswedan disebut-sebut telah membuat kubu pemerintah kalang kabut dan mengacaukan skema partai politik di pemilihan presiden tahun 2024 mendatang. Ahli hukum tata negara Refli Harun dalam komentarnya menganalisa bahwa skema Anies Baswedan dicapreskan sebelumnya tidak pernah ada dalam strategi politik koalisi penguasa yang beranggotakan mayoritas partai parlemen. Sebab kubu istana sebelumnya telah merencanakan koalisi 80% lebih atau sekitar 7 partai politik tergabung dalam koalisi kubu istana demi untuk memastikan bahwa calon presiden setelah Joko Widodo hanya berasal dari kubunya sendiri, alias semua orangnya Jokowi. Sehingga dengan demikian, penguasa dan koalisi partai politiknya dapat menjamin kepentingannya masing-masing. Tetapi sayang seribu sayang, rencana busuk tersebut hancur lebur pasca Nasdem bermanuver dahsyat dan mengejutkan semua pihak, di mana di luar dugaan memutuskan untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden, walaupun selama 2 periode sebelumnya selalu menjadi bagian kubu pemerintahan Jokowi. Rencana pengendalian kekuasaan tersebut pun semakin gagal total dan berantakan setelah Anies Baswedan sah mendapatkan tiket bertarung di pemilihan presiden tahun 2024 mendatang. Seperti diketahui, PKS, Nasdem, dan Demokrat kompak menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan, sehingga dengan demikian koalisi perubahan tersebut telah memenuhi syarat presidensial threshold untuk mengusung mantan gubernur DKI Jakarta itu sebagai calon presiden pengganti Joko Widodo. Koalisi 3 partai politik besar pengusung Anies Baswedan tersebut kian menakutkan dengan dideklarasikannya sekretariat bersama oleh 3 kelompok relawan pendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Go Anies, Forum Ka'bah Membangun, dan Anies Amanat Indonesia dengan nama Sekber Kuning Ijo Biru yang direncanakan terbentuk bahkan sampai tingkat anak ranting. Pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung tatkala menghadiri acara deklarasi Sekber Kuning Ijo Biru tersebut memberikan dukungan penuh dan menegaskan bahwa Anies Baswedan akan menjadi presiden pengganti Joko Widodo dan berkantor di Istana Merdeka di Jalan Medan Merdeka Utara. Restu koalisi perubahan kepada Anies Baswedan bukan hanya menimbulkan kekhawatiran di lingkungan istana, tetapi juga di sejumlah kubu partai politik yang diperkirakan akan menjadi rival tanding di Pilpres 2024 mendatang. Adalah Gerindra melalui kadernya Sandiaga Salahuddin Uno yang tiba-tiba muncul menyinggung soal kontrak politik antara Anies Baswedan dan Menhan Prabowo Subianto sewaktu dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta 5 tahun silam. Politikus Partai Gerindra yang kini sedang menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu dalam pernyataannya menyebutkan bahwa perjanjian politik antara Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto benar, bahkan telah ada sejak September 2016 lalu. Sebuah kontrak politik
tentang kepentingan bangsa dan negara, ucapnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 30 Januari 2023. Menanggapi celotehan Sandiaga Uno tersebut, Sudirman Said dengan tegas membantah dan menegaskan bahwa tidaklah logis ada perjanjian yang mengatakan Anies Baswedan dilarang maju menjadi calon presiden sampai dengan tahun-tahun tertentu. Yang disampaikan Anies Baswedan menurutnya adalah komitmen moral, bukan soal perjanjian legal sebagai orang yang diusung oleh Prabowo Subianto. Sementara itu, ahli hukum tata negara Refli Harun menyebut bahwa perjanjian di dalam politik adalah terkait soal komitmen dan bukan ranah privasi. Maka oleh sebab itu, pengamat politik kawakan itu menuturkan, tidak ada alasan bagi Prabowo Subianto dan kandidat lain untuk khawatir, apalagi takut terhadap Anies Baswedan. Sebab yang dicari adalah calon presiden terbaik untuk Indonesia. Sehingga seandainya Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo atau bahkan Anies Baswedan tumbang sekalipun, maka harus disikapi gentleman. Dan jika pun menang, maka harus menang terhormat, pungkas Refli.